Ya, selamat siang Bu Dian. Selamat siang Bu Rati. Ya, Bu Dian, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih karena sudah Sama-sama. menyempatkan waktu untuk kita bisa berdiskusi di sini untuk membahas kegiatan yang akan kita lakukan. Seperti Bu Dian ketahui, sekarang adalah kegiatan kita untuk membahas kegiatan praobservasi kelas. Iya. Nah, karena rencana saya akan melakukan observasi pembelajaran di kegiatan mengajar Bu Dian, saya harap nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan apa saja sih sebenarnya yang Bu Dian alami selama ini gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk nanti mendapatkan pemahaman gitu terkait dengan tujuan dan lain sebagainya yang ingin Bu Dian capai gitu. Ngomong-ngomong nih Bu Dian, kita kan nggak punya waktu yang lama nih ya. Yang yang ingin saya tanyakan di sini dengan kegiatan observasi yang akan kita lakukan, tujuan pembelajaran Bu Dian itu nanti apa yang akan dilaksanakan? Begini Bu Rati, jadi tujuan pembelajarannya akan saya capai nantinya itu rencananya adalah agar anak-anak bisa mendeskripsikan nanoteknologi, kemudian sifat-sifat nanoteknologi itu apa, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oh, dalam implementasi mereka gitu ya Bu Dian. Iya, ngomong-ngomong teman-teman, Bu Dian ini adalah pengajar fisika di SMA Negeri 5 Surabaya, dan nanti kalau mata pelajaran kimia. Bu Dian, kalau boleh tahu nanti itu kita fokus pelaksanaan observasi itu di kelas berapa? Kelas 10-9. Oh, di kelas 10-9. Itu jumlah siswanya berapa Bu Dian? Jumlah siswanya ada 36 anak. Oh ya, cukup. Laki-lakinya 19, perempuannya 19. Oh, sudah sangat menguasai. 18 berarti. Oh gitu. Iya. Nah, tadi kan tujuan pembelajarannya sudah disampaikan sama Bu Dian gitu. Kalau terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Dian sendiri, itu nanti ada berapa Bu Dian? Misalnya mungkin untuk pengembangan terkait dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan ya, di antaranya anak-anak bisa menyebutkan kira-kira pengertian dari nanopartikel itu apa. Kemudian dia berarti kan segi pengetahuan dasarnya dia bisa tahu. Kemudian sifat-sifat nanopartikel, perbedaannya nanopartikel dengan partikel yang lain yang biasa. Kemudian juga dalam kehidupan mereka sehari-hari apa sih yang mereka temui terkait jenis-jenis nanopartikel gitu. Oh gitu. Berarti itu yang ingin dicapai Bu Dian itu di area pengetahuan juga keterampilan mungkin ya. Iya, nanti biar dia mungkin bisa menggambarkan contoh dari jenis salah satu nanopartikel yang ada gitu. Dengan cara menggambarkan itu tadi ya. Betul. Kalau terkait dengan kegiatan pengembangan tersebut, strategi yang nanti bisa disiapkan oleh Bu Dian untuk memicu pemahamannya mereka. Betul. Itu apa? Ada kebetulan di sini kan disediakan LCD, jadi nanti kan mereka bisa mempresentasikan setelah mereka membuat perincian pengetahuan tadi yang sudah dibentuk, mereka bisa menuangkan itu semua dalam bentuk presentasi. Nah, ada LCD, kemudian ada juga Google Form nanti yang akan saya siapkan untuk mengetes kemampuan atau pemahaman mereka. Terus kemudian juga ada mungkin mind mapping, jadi untuk mengetahui pola pikir mereka terkait pemahaman tentang nanopartikel itu seperti apa. Jadi beberapa strategi yang nanti dikembangkan oleh Bu Dian itu diantaranya adalah pemanfaatan media itu tadi ya. Berarti kalau boleh tahu strateginya itu pembelajaran apa Bu Dian? Pembelajaran berdiferensiasi ya. Oh, Bu Dian nanti mengangkat pembelajaran diferensiasi ya. Terkait dengan apa Bu Dian, kondisi kelasnya sendiri mungkin? Untuk integrasi PSE. Oh, PSE berarti nanti selain dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Dian juga berencana untuk
mengintegrasikan pendidikan sosial emosional anak-anak ya Bu Dian ya. Jadi kan di situ kan mereka akan berkelompok. Jadi dari kelompok-kelompok tadi kan mereka bisa bagaimana sosialisasi mereka dengan kelompoknya, kemudian diskusi dengan kelompoknya. Apabila nanti ada permasalahan, bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu bersama. Oh, cukup menarik ini Bu Dian. Oke. Kemudian terkait dengan strategi yang sudah disiapkan Bu Dian itu ya, yang sudah direncanakan oleh Bu Dian tadi, model yang ingin dipakai oleh Bu Dian pembelajarannya, apa? Itu project based learning. Oke, model project ya Bu, nanti berarti pakai PBL ya, pakai PBL. Kemudian untuk metodenya Bu Dian? Metodenya diskusi, jadi diskusi bersama teman-teman untuk menyelesaikan proyek yang diberikan tadi. Seperti itu berarti. Nah, wah ini cukup menarik ini Bu Dian nanti ya, kalau semoga saja sesuai dengan harapan gitu. Berarti nanti saya konfirmasi lagi ini, saya tadi Bu Dian kan berupaya untuk memanfaatkan beberapa teknologi, diantaranya adalah PPT, kemudian mind map ya kan, mind map dan lain sebagainya. Ini berarti masuk ke diferensiasi apa Bu? Diferensiasi produk atau apa nanti untuk media atau apanya yang di ini? Produk saya misalnya diferensiasi produk membentuk tugasnya anak-anak bisa sesuai dengan ini produk produk bisa satu mungkin nanti mereka akan membuat kayak mainan yang atau bentuk sesuai dengan contoh dari salah satu nanopartikel. Misalkan mereka awalnya mendesain dulu, kemudian mereka membuat bagaimana bentuk dasar dari itu tadi partikelnya yang dibuat agak lebih besar gitu. Jadi temannya itu bisa mengetahui, tidak hanya kita membayangkan saja gitu. Kemudian berarti masuk ke kinerjanya ya Bu itu. Bisa, kemudian atau mungkin mereka ada juga membuat video terkait apa saja alat-alat di lingkungan sekitar itu yang termasuk dalam dasarnya itu nanopartikel. Berbahan dasar nanopartikel. Gitu. Wah, menarik sih Bu Dian ini. Jadi nanti pelaksanaannya ini kan tadi Bu Dian sudah merencanakan tuh bisa kita lakukan observasinya itu dilaksanakan pada kapan ya Bu? Tanggal berapa misalnya atau hari apa gitu? Mungkin sekitar tanggal 28. Tanggal 28 ya? Tanggal 28 Agustus ya? 28 Agustus. Di jam berapa Bu kira-kira nanti? Biar saya setting waktunya biar bisa pas gitu. Bisa jam ke 34. 34, iya. Siap. Nanti, jadi ini sudah saya tulis Bu Dian. Saya sangat tertarik ini nanti. Wah, semoga nanti anak-anak juga bisa meraih kemerdekaan mereka dalam belajar, kemudian kan mereka bisa memilih apa yang ingin mereka buat gitu. Dan nanti kira-kira tantangan apa saja yang mungkin dihadapi itu bisa kita selesaikan secara bersama-sama gitu. Terima kasih loh Bu Rati. Iya, jadi Bu Dian sudah dari percakapan kita sudah tahu kan nanti apa saja yang dihasilkan untuk sudah persiapan. Siap. Persiapan, kemudian bagaimana nanti anak-anak proses pembelajarannya serta hasilnya seperti apa. Memang saya sudah ada bayangan. Semoga saja nanti berjalan dengan sesuai dengan. Amin, amin. Wah, saya sangat bahagia bisa membantu Bu Dian untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kegiatan observasi pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas. Bu Dian, saya terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya dan semoga kita besok bisa bisa bertemu lagi di kegiatan observasi. Selamat siang Bu Dian. Tidak sabar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah.
kita ketemu lagi, kita belajar kimia bersama di hari ini, hari Kamis ya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Barangkali Mas Vano, pimpin berdoa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Doa selesai. Makasih ya Mas Vano ya. Baik, anak-anak sekalian, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Oke, saya ulang ya. Jadi yang pertama adalah tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran. Yang kedua, tidak boleh makan atau tertidur saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya. Nah, semoga kalian tetap ingat dengan kesempatan kelas yang kita buat bersama dan kalian siap untuk menerima pelajaran hari ini. Masih ingat pembelajaran yang minggu lalu Budian berikan, yaitu tentang kimia hijau. Ya. Apa itu kimia hijau? Saya, Bu. Kimia hijau merupakan pendekatan untuk merencanakan, memproduksi, dan menggunakan produk kimia yang bermanfaat dan ramah lingkungan sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan, Bu. Oke, bagus sekali. Gitu ya. Baik, betul sekali ya jawaban dari Mbak Nakeisha tadi. Nah, siapa yang masih ingat apa saja 12 prinsip dari kimia hijau itu? Saya, Bu. Oke, Dahlan silakan. Yang pertama itu menjaga limbah, yang kedua memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom, Betul. Yang ketiga sintesis kimia yang tidak berbahaya, yang keempat merancang proses yang melibatkan bahan kimia aman, yang kelima menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman, yang keenam mendesain efisiensi energi, yang ketujuh menggunakan bahan baku terbarukan, yang ke-8 mengurangi bahan turunan kimia, yang ke-9 menggunakan katalis, yang ke-10 merancang bahan kimia produk dalam yang dapat terdegradasi setelah digunakan. Prinsip ini ya, yang dapat terdegradasi ya. Yang 11 yang dapat terdegradasi. Terus yang 11 menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Yang ke-12 memperkecil potensi kecelakaan. Iya, sampai dengan 12 memperkecil potensi kecelakaan. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsip dari kimia hijau. Anak-anak, hari ini akan dilanjutkan lagi pembelajarannya, yaitu dengan diskusi, kemudian kalian membuat produk atau membuat karya, yaitu bisa dengan cara 1 video, kemudian atau 2 PowerPoint yang berisi tentang turunan atau apa yang berisi tentang manfaat dari kimia hijau tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama penerapannya pada nanoteknologi. Jadi kalian nanti akan membuat jenis-jenis dari nanoteknologi dalam kehidupan kalian sehari-hari, gitu ya. Nah, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya berisi 3-4 orang. Silakan nanti bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah dilakukan. Siap? Siap. Betul. Terima kasih. Oke, Mas Ilham, ini rencananya kelompok kamu bikin apa ini? Ya ini, Bu. Rencananya kelompok kita akan membuat video tentang pemanfaatan nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang seperti di bidang kesehatan, olahraga, dan lain-lain. Oh gitu. Benar, ya. Ini ya. Ya, seperti ini. Ya. Gitu. Oh iya, bagus ini ya. Lanjut aja ya. ya, siap. Membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga.
bikin apa ini? Quinsa sama Abdul Karim, Farid? Lagi nanoteknologi, Bu. Kita membahas nanoteknologi. Bikin apa? PowerPoint? Lagi PowerPoint. Nah. Kita bikin Saya masih mencari tentang pengertiannya terlebih dahulu. Oh iya. Iya. Gitu. Iya, Bu. Setnya nanti dioptimalkan ya, Iya, Bu. yang lengkap gitu ya. Iya. Nanti Udah. fungsinya juga Pakai tab juga ya. Iya. Oke, bagus. Lanjutan ya. Baik anak-anak, waktu kalian sudah habis untuk berdiskusi bersama. Sudah saya beri waktu 15 menit tadi ya. Nah, kalian nanti akan saya tunjuk ada beberapa kelompok yang harus presentasi di depan membahas tentang kimia hijau yang sudah Budian jelaskan waktu minggu lalu, kemudian penerapannya kaitannya dengan nanopartikel atau nanoteknologi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai nanoteknologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Siap. Secara umum, nanoteknologi adalah teknologi yang berada pada skala nano yang dikembangkan untuk penelitian dan industri, seperti halnya chip yang ada pada radio digital, telepon genggam, dan sebagainya. Nanoteknologi berkaitan dengan nanopartikel dalam pembuatan dan penggunaan. Nanopartikel adalah partikel yang berukuran kurang dari 1 nanometer sebagai gambaran. Lebar dari suatu atom berkisar antara 0,1 sampai 0,5. Jadi, rata-rata suatu nanopartikel terdiri dari 10 sampai 100. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan. Kenapa nanoteknologi itu aman? Dikarenakan selain mencegah limbah, itu juga pelarut dan pelarutnya itu ramah lingkungan dan tidak beracun. Dan juga proses rancangannya itu efisien. Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik anak-anak, dari diskusi yang sudah kalian lakukan, kemudian presentasi yang sudah dipaparkan oleh beberapa kelompok tadi. Nah, ini ada post-test yang harus kalian kerjakan untuk mengukur seberapa kalian paham tentang pembelajaran yang dilakukan saat ini. Nah, di depan kalian ini ada scan. Nah, coba disiapkan HP-nya masing-masing sudah. Nah, semuanya disiapkan HP-nya, kemudian di-scan dulu barcode-nya. Kalian kerjakan dulu post-testnya ya, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Baik anak-anak semua, kalian sudah selesai mengerjakan post-test hari ini? Sudah semua ya? Nah, dari aktivitas pembelajaran yang kita lakukan bersama, kira-kira kesimpulan yang bisa diambil adalah, karena ini kita bahas tentang nanopartikel atau nanoteknologi, yang pertama, nanoteknologi itu dapat mencegah limbah, ya, mengurangi limbah. Kemudian manajemen atom yang baik, jadi lebih aman untuk lingkungan. Kemudian proses sintesis kimia atau hal-hal yang berhubungan dengan bahan kimia itu lebih diminimalisir. Kemudian menggunakan rancangan proses efisiensi energi untuk supaya energi itu tidak boros energi. Kita terlalu mengeksploitasi lingkungan. Nah, supaya mengurangi eksploitasi lingkungan dengan penggunaan nanoteknologi sebagai energi yang terbarukan. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada, cukup jelas ya? Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini dapat kalian mengambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kehidupan kalian nantinya. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat siang, Bu Dian. Selamat siang, Bu Rati. Ya, Bu Dian, terima kasih ya. Ternyata Bu Dian bisa menyempatkan waktunya gitu untuk kita bisa kembali lagi seperti setting waktu kita kapan hari sebelum kita pelaksanaan observasi dalam pembelajaran yang sudah Bu Dian lakukan. Iya, berarti. Bu Dian, seperti yang kita ketahui, kita nggak punya waktu yang lama dalam komunikasi percakapan kita kali ini, coaching kita kali ini. Lah, sebelumnya yang ingin tujuan dari percakapan Bu Dian ini, yang ingin Bu Dian dapatkan itu apa? Tujuan dari komunikasi? Kemarin pembelajaran yang kemarin saya lakukan, itu barangkali ada kurang-kurangnya atau apa masukan dari Bu Rati begitu, terkait pembelajaran yang kemarin sudah berlangsung. Iya, oh gitu. Jadi yang saya tangkap di sini, setelah kita melaksanakan observasi pembelajaran yang sudah Bu Dian lakukan kemarin, Bu Dian ingin tahu kira-kira apa yang kurang, yang kemudian belum, yang harus ditingkatkan, kemudian apa yang harus tetap ini dipertahankan. Oh iya, Jadi gini Bu Dian, sebelumnya terima kasih. Saya setelah mengamati dalam proses yang sudah Bu Dian lakukan itu, termasuk bagaimana strategi yang sudah Bu Dian lakukan dalam mengelola sebuah kelas, terus kemudian PSE-nya, bagaimana Bu Dian mengajak anak-anak membuka kegiatan itu dengan doa, mengakhirinya pun dengan doa, itu sudah cukup bagus menurut saya gitu. Kemudian ada poin-poin yang di situ seperti tujuan. Saya juga melihat bagaimana Bu Dian sebelum melakukan pembelajaran, Bu Dian memberikan kepada anak-anak sebuah pencerahan bagaimana tujuan itu akan Bu Dian sampaikan, sehingga anak-anak itu akhirnya paham bahwa kegiatan mereka itu nanti tujuannya adalah seperti itu gitu. Baik Bu Dian, kalau selama pelaksanaan observasi yang sudah kita lakukan itu, sekarang yang Bu Dian rasakan seperti apa? Ya, saya merasa ada kemajuan ya. Maksudnya itu sebelumnya mungkin saya kurang anak-anak kurang aktif dalam saat pembelajaran. Dan sekarang anaknya menjadi lebih aktif. Walaupun memang ada beberapa yang itu harus masih perlu untuk dimotivasi lagi. Kemudian pelaksanaan pembelajaran juga tentang media, terus alur pembelajaran itu lebih jelas gitu. Jadi seperti tadi Bu Dian menyampaikan lebih lega gitu. Kira-kira yang membuat lega Bu Dian apa? Karena Bu Dian sudah merasa sukses dengan kegiatan belajarnya gitu ya. Satu, lancar pembelajaran. Kemudian dua, alurnya itu pembelajaran itu step-stepnya itu sudah Bu Dian sesuai lakukan itu. Ya. Kemudian bagaimana dengan respon anak-anak Bu Dian? Respon anak-anak juga alhamdulillah saya lihat mereka semangat ya, cukup positif ya, aktif. Ya. Mungkin nanti next ke depannya ada barangkali mungkin masukannya dari segi dari Bu Rati. Tadi kan Bu Dian menyampaikan rencana ya, rencana dari apa yang ingin Bu Dian lakukan ke depannya gitu. Itu rencananya Bu Dian tadi kalau boleh tahu terkait itu mungkin media pembelajaran yang saya gunakan. Mungkin lebih variatif lagi, sehingga anak-anak yang tadinya kurang termotivasi atau kurang aktif tersebut kan mereka bisa mungkin saja rasa ingin tahunya lebih timbul, kemudian rasa ingin membuat atau rasa ingin menciptakan suatu hal inovasi gitu lebih tergali lagi atau lebih bisa dimaksimalkan. Jadi tadi kan Bu Dian sudah menyampaikan beberapa rencana yang ingin Bu Dian ini ya gitu. Saya lihat beberapa praktik-praktik yang sudah Bu Dian lakukan sudah cukup baik. Tapi saya rasa dengan rencana untuk pengembangan lebih lanjutnya itu pasti nanti akan menutupi kekurangan yang Bu Dian rasakan tadi gitu. Menurut Bu Dian, rencana tersebut itu bisa dilakukan dalam kurun waktu berapa lama?
Tentunya secepatnya ya berarti sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ke depan gitu. Saya lihat juga kesiapan anak-anak, kemudian karena ini kan terkait saya ingin mengembangkan di media pembelajarannya. Jadi kan anak-anak juga perlu proses untuk pembuatan atau saya juga mengarahkannya untuk pembuatan media pembelajaran tersebut, medianya itu secepatnya tentunya dan ada waktu tenggang untuk pembuatan itu. Anak-anak harus siap dengan pembelajaran. Iya, 1 bulan kemudian ya. 1 bulan berarti nanti oke. Ya. Untuk 1 bulan ke depan saya Kami upayakan 1 sampai 2 minggu ini, gitu. Wah, 1-2 minggu, wah, menantang ini. Ya, jadi semoga saja bisa, gitu. Jadi semoga nanti berikutnya bisa diterapkan di pembelajaran. Jadi anak-anak itu lebih aktif, lebih termotivasi dan lebih menyukai, meminati. Ada berapa guru yang nanti mungkin bisa Bu Dian libatkan dalam pengembangan tersebut? Mungkin sekitar 2 sampai 3 guru. Oh iya, satu akan saya satu MGMP gitu. Iya, MGMP. Wah, sepertinya rencananya cukup menarik nih Bu Dian dan saya semakin tertarik untuk selalu berbagi praktik baik dengan Bu Dian gitu. Saya support kegiatan Bu Dian dan saya senang bisa membantu Bu Dian untuk menemukan dan menggali potensi Bu Dian lagi akhirnya gitu. Bu Dian, saya sangat berharap nanti seandainya sudah selesai Bu Dian melakukan kegiatan tadi yang sudah Bu Dian rencanakan, kita bisa dong sharing session diskusi gini gitu ya. Untuk saling berbagi praktik baiknya gitu, barangkali nanti bisa ditularkan kepada rekan-rekan gitu. Baik. Kemudian ini ngomong-ngomong kita kan sudah cukup lama juga bicaranya gitu. Saya terima kasih sekali karena Bu Dian sudah menyempatkan waktunya sehingga kita bisa bareng-bareng melaksanakan saya juga terima ini. kasih banyak berarti. Iya. Karena mungkin kita dari kegiatan ini saya mengambil banyak hikmah dan manfaat gitu terhadap kemajuan dari perkembangan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Wah, senang sekali saya mendengarnya Bu Dian ya. Alhamdulillah ya berarti. Baik Bu Dian, semoga bisa ketemu lagi dengan kesempatan yang lebih baik tentunya gitu. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Iya berarti sama-sama. Iya, terima kasih ya Bu Dian. Iya, sukses berarti. Sukses Bu Dian.